وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, zikir. Baik, sebelum ditutup dengan doa, adalah kalau kita hadir pada negara kita, untuk itu kita minta kepada Allah untuk berikan taufik pada beliau kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, wabil khusus Ketua Pengajian Bapak Isarpan yang kami hormati, sesepuh kita Bapak Amil Mi'in, Bapak RW, Bapak RT, para pengurus semuanya, dan juga para jamaah. Alhamdulillah ini kita berada pada hari Kamis tanggal 20 Syawal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 April tahun 2026. Alhamdulillah setelah kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah mulia, ibadah Ramadan, siang hari kita puasa, siam, malam hari kita melaksanakan sholat taraweh, qiyamu Ramadan, diakhiri dengan membayar zakat. Mudah-mudahan semua amal aktivitas, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah kesucian, faizin memperoleh keberuntungan, lalu maghfurin memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta makbulin orang-orang yang diterima semua amal ibadahnya. Saya secara pribadi menghaturkan mohon maaf lahir batin atas semua kekhilafan, kesalahan, dan demikian juga bapak-bapak, insyaallah tanpa harus menyampaikan permohonan maaf sudah dimaafkan karena memang tidak ada kesalahan. Kita mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini, makna Syawal itu artinya irtafa'a wartaqo. Irtafa'a wartaqo, naik tingkat dan mendaki. Artinya kalau sudah memasuki Syawal, karena kita sudah keluar dari kawah condro dimukonya Ramadan, maka sebaiknya dan sewajarnya kita bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan memasuki bulan Syawal itu sebetulnya kita juga secara tidak langsung usia kita semakin bertambah angkanya.
tetapi jatah kehidupan kita semakin berkurang. Semakin berkurang dari tahun ke tahun, Allah kurangi, entah sampai kapan kita pasti akan menghadap Allah. Lah oleh karenanya di antara cara memperpanjang umur, kemudian di antara cara memperbanyak meluaskan rezeki adalah dengan cara silaturahmi. Di antara para jamaah ini yang sudah pernah ke rumah saya ya Bang Asep ini kemarin. Bang Asep ini tanpa sengaja sampai ke Temanggung. Lalu dari Temanggung naik motor ke Magelang, ya. Lah dari Magelang naik motor pulang ke Temanggung, cari jalan-jalan sempit entah kemana, tapi kemudian kehujanan, ya. Alhamdulillah untung sehat-sehat saja gitu ya. Dan alhamdulillah terima kasih Bang Asep kemarin sempat ke rumah saya dan disitulah saya lahir. Gimana Bang Asep, kampung saya? Mantap. Nah, jadi memang begitu, kampung tuh keadaannya begitu dan sudah mepet betul. Di sebelah sana lagi nggak ada lagi kampung, sudah gunung gitu, kaki Bukit Menoreh. Ya kalau dulu ada api di Bukit Menoreh, satu komik yang ditulis oleh Hamin Tarja itu menceritakan berbagai macam persilatan di kawasan sana. Emang ya begitulah keadaannya zaman dahulu, digambarkan oleh Hamin Tarja dalam api di Bukit Menoreh itu, yaitu asli kelurahan saya dari situ. Bapak dan saudara sekalian, Allah menganjurkan betul untuk terus kita berpacu, bersegera meraih maghfirah Allah, meraih ampunan Allah, dan dengan menjalankan Ramadan serta kita masuki bulan Syawal, insya Allah kita sama-sama berpacu. Antara lain tadi berpacunya juga diingatkan sejak tahun 2013 kita sudah rutin menjalankan ibadah kurban sampai ada catatan lengkap, ada 2 sapi, 3 sapi. Maksimal ada pernah 4 ya waktu tahun 2021, dan kambing pasti ada minimal 2, bisa-bisa 9 dan seterusnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ikut juga menjalankan. Tadi saya nabung juga belum genap-genap ya sebentar lagi genap kali ya. Jadi kan minimal 3 atau 3,5 juta, tapi kalau tidak mulai mengumpulkan itu biasanya ya agak berat kalau langsung jreng petenteng berapa 3.500.000 itu. Tapi kalau mulai mencicil itu insya Allah nanti tetapi pokoknya yang penting niat, insya Allah akan ada rezeki. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh rezeki yang banyak, yang melimpah ya setelah kita bersilaturahmi, karena hadisnya memang begitu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahmi. Itu inti kita mudik juga kemarin seperti itu. Jadi setiap tahun kita mudik itu yang paling inti adalah silaturahmi selain birrul walidain. Ya, dan silaturahmi dilaksanakan dengan cara melakukan halal bihalal. Jadi kalau di rumah kemarin ada 2 atau 3 halal bihalal di Magelang, lalu begitu sampai sini itu paguyuban Manunggal Jiwa juga melaksanakan halal bihalal, lalu disusul di MUI, disusul di UIN, disusul di berbagai tempat, dan memang itulah tradisi kita ya, halal bihalal tradisi Indonesia. Walaupun dia berbahasa Arab, tetapi kata-kata halal bihalal nggak akan ada ditemukan dalam Al-Quran, dalam hadis pun nggak ada. Tapi esensi atau substansi yang dilakukan pada saat halal bihalal itu minimal 2 hal. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua mengungkapkan saling memaafkan. Dan ini memang budaya yang sangat bagus ya, halal bihalal itu budaya yang sangat bagus. Terlebih lagi soal silaturahmi yang pertama, yang kedua soal saling memaafkan. Jadi saling memaafkan ini dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad alaihi wassalam. Beliau itu orang yang
betul-betul sengsara waktu awal-awal dakwah Islam. Sampai berulang kali disiksa, dilempari dengan kotoran, dilempar dengan batu dan lain-lain sampai mau dibunuh. Ya berulang kali upaya untuk membunuh sampai klimaksnya itu beliau diusir dari Makkah menuju Madinah. Setelah sekitar 9 tahun atau 10 tahun beliau ada di Madinah, lalu beliau bisa memobilisir massa yang banyak sekali, dan itu keberhasilan beliau, lalu kembali ke Makkah, kembali menaklukkan kota Makkah. Lalu orang-orang Makkah dulu betul-betul gemetar, betul-betul takut kalau nanti akan dihabisi oleh Rasulullah, karena selama ini menyiksa, selama ini bahkan berulang kali akan membunuh Nabi. Lalu mereka menunggu-nunggu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah begitu sampai Makkah berikut ribuan, bahkan mungkin ya pokoknya banyak sekali pengikutnya. Itu mereka betul-betul menunggu apa yang akan disampaikan Rasulullah. Jadi Rasulullah juga membuka pidatonya itu, kira-kira apa yang kalian sangka, apa persangkaan kalian, apa perkiraan kalian terhadap saya saat ini mau ngapain terhadap kalian. Itu Rasulullah begitu awalnya. Lalu mereka mengatakan, ini engkau terkenal dengan akhlak yang mulia, orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, bahkan juga lahir dari kakek nenek yang mulia. Maka pasti yang akan engkau putuskan tidak lain kecuali kebaikan. Itu mereka sudah begitu isyaratnya. Dan memang Rasulullah kemudian mengatakan, idhabu ya wa antum tulqa wa antum tulaqa. Silakan Anda bebas pergi kemana saja, kalian semuanya bebas. Ya, dengan catatan siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman, dan Nabi betul-betul akhlaknya mulia, tidak ada dendam sedikit pun. Itulah kemudian yang di dalam tradisi bahasa Jawa itu ada istilah mendem jero mikul dhuwur. Jadi luka-luka lama sudah ditimbun sedalam-dalamnya, tetapi kemudian hal-hal baik kita ungkapkan, kita utamakan untuk dipikul dhuwur. Itu akhlak Rasulullah SAW, yang tentu ini berbeda dengan perilaku orang lain, ya, yang ada budaya dendam. Ini dendam ini luar biasa, ya, sampai kemudian berkepanjangan, walaupun sekarang sedang gencatan senjata antara Iran dengan Amerika kan. Nah, itu apa yang terjadi itu luar biasa, karena Iran itu bukan Arab, dan Iran peradabannya sangat tua, dan itu orang-orang yang maju betul, walaupun diboikot sekian lama dari tahun 79 sampai hari ini, tetapi kemudian kemajuan teknologinya itu bisa mengagetkan dunia, ya. Itu Iran itu luar biasa. Itu Iran itu dulu ada seorang yang di zaman Rasulullah masuk Islam, tetapi kepiawaiannya, ide-idenya sangat cemerlang. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Digelari Al-Farisi itu karena dari Persia. Persia itu Iran sekarang itu. Jadi pernah Salman Al-Farisi memberikan masukan cara berperang yang canggih untuk bertahan di Madinah, jangan kemana-mana, justru digali saja di seluruh tepian kota Madinah supaya musuh tidak bisa melewati. Gali aja yang dalam, kira-kira kuda jatuh nggak bisa naik. Itu yang disyaratkan oleh siapa? Salman Al-Farisi. Dan ini orang yang hebat sekali. Oleh karenanya kalau kemudian sekarang sangat piawai dan sangat memukau apa yang dilakukan, ya, itu pangkalan-pangkalan udara Amerika Serikat hancur semua di sekelilingnya, walaupun Iran juga hancur lebur. Sampai kemudian PBB mengecam seandainya tidak berhenti sekarang ini, infrastruktur termasuk jembatan-jembatan, termasuk pembangkit listrik mau dihajar, mau dihancurkan. Kalau itu terjadi, maka sangat parah
dan dikecam oleh PBB. Karena kalau yang namanya perang juga ada aturannya. Jangan membabi buta seperti yang selama ini disaksikan oleh dunia. Itulah keadaan terbalik pada saat ini, beda dengan tradisi orang-orang Islam, khususnya Rasulullah menganjurkan untuk memaafkan, jangan dendam. Mudah-mudahan kita ikut akhlak Rasulullah, jangan ikut dendam ya. Dan mudah-mudahan Bapak semuanya, saudara-saudara semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bisa mempertahankan keguyuban, kerukunan ya antar kita ya sesama warga ini. Mudah-mudahan terus kita bisa jalin, dan pengajian yang sudah berjalan ini terus dipertahankan, dan insya Allah tradisi-tradisi baik termasuk tradisi menjalankan ibadah kurban mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Mari kita akhir dengan baca doa. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli